Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan mencoba menyelesaikan tugas. Eh, ini soalnya ya. Apotik dan praktek dokter memerlukan jenis jaringan kabel untuk karyawan, 8 instalasi dan jenis nirkabel sebanyak 40 orang dalam ruang tunggu untuk pelanggan. Silahkan desain layout atau denah lokasi gedung dan konfigurasi jaringan mengikuti jumlah klien. Servis minimal yang digunakan DCP server, DCP client, hotspot. Tentukan bandwidth untuk masing-masing profile. Jadi di sini di Cisco Packet Tracer kita akan membuat denahnya ya untuk karyawan 8 instalasi dan untuk pelanggan 40 orang. Jadi untuk di Cisco Packet Tracer ini kita bisa mengkonfigurasi DHCP server, DCP client. Oke, jadi yang pertama disiapkan di sini ada switch, kemudian router, lalu server ya. Server, kemudian wireless router. Ini yang digunakan sebagai access point, bisa juga diganti router mikrotik. Nah, nanti untuk config-nya router mikrotik ada di akhir video ya. Ini pertama kita desain dinahnya dulu. Isi karyawan sebanyak 8. Oke, 8. Ini masih 6 ya. 7, 8. Oke. Kemudian kemudian kita tambahkan smartphone ya. Kita buat sampai 40. Di sini langsung ada ikonnya, icon garis-garis seperti itu. Nah, ini sudah semua 40 ya. Setelah ini kita akan menghubungkan dengan kabelnya. Oke, di sini kabelnya kita langsung saja menggunakan kabel straight ya. Kabel straight, crossover sih ya. Crossover, kabel straight dari switch ke PC-nya menggunakan kabel straight ya. Oke, ini sampai semuanya terkoneksi. Setelah itu kita buat ruangannya ya. Kita
kita bagi ruangannya. Warnanya belum ya. Oke, ini ruang tunggunya. Saya sesuaikan dulu tata letaknya, jadi lebih gampang dilihatnya, lebih enak juga dilihat. Lalu ini saya tandain ruang tunggu. Oke, di sini config routernya kita isi IP di port yang terhubung ke switch. Karena itu gigabit Ethernet 0 kita on kan. Nah, kemudian di situ ada juga perintahnya muncul. Jadi bisa menggunakan CLI. Kalaupun kita on kan di settingan seperti ini akan muncul di bawahnya. Jadi kita bisa tahu perintahnya seperti apa gitu. Oke, setelah kita isi langsung silang saja, dia otomatis tersimpan. Kemudian servernya kita isi IP 92.168.3.1. Default gateway IP yang terhubung ke switch tadi ya, di router yang terhubung ke switch tadi 2.1. Oke. Bisa kita lihat dulu di sini 2.1. Setelah itu bisa kita ke service DHCP, kita on kan, kemudian kita isi IP-nya, kemudian keluar. Oke. Nah, di setiap PC kita IP configuration-nya kita DHCP semua. Oke, di sini sudah dapat secara otomatis. Lakukan secara berulang ke semuanya. Kita langsung saja. Apa Dad? Apa? Oke, sudah semua. Kemudian kita akan setting di wirelessnya ya. Kita akan setting wireless routernya di sini. Di sini kita hanya mengkonfigurasi sedikit saja supaya singkat. Di sini
interface-nya seperti setting ya, lewat web config gitu ya. Kita ke wireless, kita ganti SSID-nya. Di sini kita tidak perlu menggunakan password supaya mempersingkat waktu. Tapi kalau yang aslinya bisa sih kita pasang password. Oke. Nah, setelah kita save, bisa dilihat garis-garisnya menghilang. Itu tandanya kita harus mengoneksikan ulang terlebih dahulu. Di sini gampang saja, SSID-nya kita ganti sesuai yang sudah kita config tadi. Nah, kemudian kita close saja. Nah, kita lakukan secara berulang sampai ke 40 smartphone-nya. Nah, ini kalau sudah selesai seperti ini. Oke. Nah, kemudian kita akan mencoba config hotspot dan tentukan bandwidth untuk masing-masing profile. Nah, hotspot dan bandwidth masing-masing profile ini tidak bisa kita config di router wireless di Cisco Packet Tracer. Jadi kita akan beralih ke MikroTik. Nah, untuk menghubungkan dari switch ke router pun itu tidak ada config khusus ya. Selama slot dari switchnya itu masih berfungsi, dia akan otomatis gitu. Jadi di sini kita akan lanjut saja ke config router MikroTiknya. Nah, router wirelessnya ini itu bisa kita ganti router MikroTik. Ini kita masuk ke inbox dulu. Kita connect. Oke. Connect. Hal yang pertama kita lakukan di sini adalah kita ke IP, kita ke atur identity dulu ya terlebih dahulu. Nah, biasanya kalau kita menggunakan switch itu di Ether 1 sebagai penyuplai. Namun karena kita tidak punya switch, jadi VLAN 1 saja yang kita gunakan sebagai penyuplai jaringannya. Di sini kita masukkan password routernya supaya aman. Singkat saja karena ini hanya percobaan, tapi kalau kita config sesungguhnya ya harusnya lebih rumit lagi passwordnya. Nah, di sini kita akan mencoba memasukkan hotspot kita sebagai suplai jaringan, menggantikan jaringan di switchnya. Nah, di sini pertama kita masukkan security profile dengan password yang sesuai dengan password hotspot kita supaya bisa digunakan. Setelah ini kita ke VLAN 1, double klik, kemudian frekuensi mode super channel. Karena hotspot saya tidak langsung ketemu ya di waktu di scan, jadi saya ganti super channel, kemudian country-nya China, bebas aja sih sebenarnya. Scan start. Oke, di sini WiFi hotspot saya sudah muncul. Langsung saja kita connect. Apply, oke. Kemudian kita ke di sini kita security profile dulu ya. Karena security profile kalau tidak diisi tidak bisa. Dia tidak akan bisa bound. Di sini kita IP, DHCP client, tambahkan ke VLAN 1. Oke. Nah, di sini sudah bound karena security profile-nya sudah benar. Setelah ini kita tambahkan dulu
virtual WLAN-nya. Nah, ini yang dijadikan sebagai access point. Kita tambahkan SSID-nya. Kemudian apply dan oke. Setelah itu kita ke IP address. Kita buat IP untuk WLAN 2-nya. Dan apply. Kita pilih ke WLAN 2, apply dan oke. Setelah itu kita ke IP DHCP setup. Kita pilih WLAN 2, DHCP server, DHCP setup, WLAN 2. Oke. Kita close. Kemudian di sini kita ke IP firewall, kita tambahkan NAT biar bisa change source NAT, out interface-nya WLAN 1 karena jaringannya kita dari WLAN 1. Kalau kita pakai switch di Ether 1 ya, dengan actionnya masquerade tadi. Kemudian kita apply dan oke. Ke hotspot, kita tambahkan profilnya ya. Nah, di sini kita atur share usernya, penggunanya berapa dalam satu user itu. Di sini untuk pelanggan ya, jadi 40 dengan bandwidth 256 KB per 256 KB. Dan apply, oke. Kita buat lagi untuk karyawannya. Share user 8 dengan bandwidth 512 KB per 512 KB. Kita apply dan oke. Kemudian user, ini untuk yang di loginnya itu kita tulis apa di sini, singkat saja, pasien, passwordnya pasien, kemudian apply. Profilnya profil 1, apply dan oke. Tambahkan lagi perawat, passwordnya juga sama perawat. Kita profilnya kita pilih user profile 2, kemudian apply dan oke. Nah, di sini kita hotspot setup WLAN 2. Next. Kalau kita tidak buat hotspot setup, nantinya waktu kita panggil gateway dia akan masuk ke web config-nya. Jadi di sini kita langsung coba saja. Disablekan, kemudian kita buka Google Chrome. Sini 192.168.10.1. Nah, di sini login. Kita akan coba username-nya yang sudah kita buat. Kemudian kita akan mencoba test speed. Oke, kita tes speed sekarang. Oke, di sini sudah dibatasi ya di 0,49. Kalau
itu MB, kalau KB-nya ya 490 KB. Kita pasang tadi di 512 kilobyte. Jadi udah kena limit sih itu. Oke, kemudian kita coba lagi user yang kedua untuk pelanggan. Sekarang kita coba yang pelanggannya. Sebelumnya kita hapus history dulu karena tercatat ya di cache-nya. Dan di sini kita masukkan gateway-nya lagi. Pasien. Kita login. Kita coba lagi. Oke, sudah terbatasi lagi. Kita pasangnya tadi 256 kilobyte ya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.